Acara selanjutnya, pengajian umum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah sekaligus doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdal syakirin. Hamdal zakirin hamdal yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya hormati seluruh tokoh, seluruh pimpinan, para tuan guru. Ada Tuan Guru Dr. Haji Salimul Jihad. Beliau ini adalah sahabat saya sejak dulu sekali. Dari tahun 1991 beliau bersama saya satu pesawat, satu penerbangan berangkat dari Jakarta untuk menuntut ilmu di Mesir di Al-Azhar. Alhamdulillah. Berarti sudah berapa tahun Tuan Guru Salim? 91 ke 2025 ber-34 tahun. Alhamdulillah. Jadi persahabatan kami ini panjang. Ada juga satu Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali yang dari Glogor ya. Itu juga lama sekali bersama-sama kami menuntut ilmu di Kairo. Ada Tuan Guru Haji Ali Fikri dan seluruh bapak-bapak, para Tuan Guru, para orang tua kita ada di Pancor. Kalau tiang hadir di tempat ini, si dayeta lek tahun si juluan wah dinara sebagian kan deh. Ya, alhamdulillah masih pada sehat walafiat kita, mudah-mudahan kita panjang umur. Termasuk yang disampaikan oleh Bapak Kaling tadi yaitu almarhum Bapak Haji Bayhaqi ya, Kaling Bermi. Seingat saya dulu pada waktu kita bermaulid persis di tempat ini, beliaulah yang memberikan sambutan sebagai kepala lingkungan. Semoga Allah merahmati beliau ya, Bapak Haji Bayhaqi dan semua orang-orang tua kita. Saya ingat juga dulu almarhum Tuan Guru Haji Thohir Azhari juga saya ingat selalu hadir kalau saya di sini. Kita bermaulid semua. Alhamdulillah kita masih bisa bermaulid pada malam hari ini. Kesyukuran yang luar biasa untuk kita semua. Saya ajak sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati perangkat pemerintahan dari kabupaten, dari kecamatan, dari kelurahan, ada Pak Haji Murjoko sebagai yang mewakili Bapak Bupati,
beliau juga di Basnas Kabupaten Lombok Timur. Tadi beliau sampaikan, alhamdulillah Bapak Bupati, kata beliau itu menyiapkan sumbangan 3 juta rupiah untuk PHBI yang ada di Bermi ini, alhamdulillah. Jadi kata Pak Haji Murjoko, kapan diambil duitnya Pak? Oh, hari Senin tuh. Hari Senin katanya. Nggak bisa dibawa sekarang karena lagi libur, bank tutup. Jadi hari Senin. PHBI, ketua PHBI-nya datang nanti ya, ambil di beliau. Insyaallah Pak Haji Murjoko sampaikan salam hormat kepada Pak Bupati kita, Bapak Haji Khairul Warithin ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan kepemimpinannya berhasil bersama seluruh perangkat Kabupaten Lombok Timur. Ada Ibu Camat ya, ada Pak Kepala Kelurahan, Pak Lurah dan juga semua ya gotong royong untuk menjadi pemimpin memajukan Lombok Timur kita. Kita doakan semua pemimpin kita, mudah-mudahan diberkahi kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga sahabat-sahabat yang, tapi kalau saya sebut nanti tidak jadi kita ngaji Pak nggih. Ya ini tokoh-tokoh Bermi ya semuanya. Ini adalah orang tua kami dan tokoh-tokoh yang terus menjaga Bermi ini, alhamdulillah, bersama ibu-ibunya juga. Mana ibu-ibu dari Bermi? Nih, ibu. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu dari Bermi apa santri ini, santriwati ini? Alhamdulillah. Pokoknya kita demen doang nih. Ya, kita demen doang. Kita senang semuanya karena pada malam hari ini kita bersama memperingati maulidnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, di depan saya juga saya lihat para santri. Umur kalian berapa kira-kira santri ini semua? Masih belasan tahun. La yazalu amamuka, la yazalu amamaka ya tariqun tawil ya mustaqbalun tawil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yaftah lakum abwabal khair wal barakat ya fi mustaqbalikum wa yuyassir lakum turuqat tahsil lil ilm walil hikmah fi ma'had Darul Quran wal Hadis wa fil madaris al mawjudah fi pesantren kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tiang aja kita semua, yang paling penting dan yang paling utama pada malam hari ini kita bersyukur ya, bersyukur bersama-sama, kita bergembira. Dan memang harus selalu kita bergembira. Bergembira karena kita mendapatkan percikan nikmat, percikan keberkahan dari makhluk yang paling mulia, dari asyraful khalqi alal itlaq, yaitu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ya, yang mendapatkan nikmat itu ya, yang mendapatkan nikmat secara potensi. Artinya seharusnya dia dapat, tapi belum dapat. Ada juga orang yang mendapatkan nikmat ya bil fi'li, yaitu memang konkret dan real. Dia mendapatkan nikmat dari jalan melalui perantaraan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendapatkan nikmat ya bil fi'li, yaitu benar-benar dia memang dapat nikmat. Itulah orang yang alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang itu, yaitu yang man nataqa bisyahadatain, yaitu yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika dia mengucapkan bagian yang kedua dari syahadatain, yaitu dia bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka sejak saat itu dia masuk di dalam barisannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan khasaisul ummatil Muhammadiyah. Dia mendapatkan kekhususan-kekhususan. Dia mendapatkan keberkahan-keberkahan. Dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita semua yang ada di sini masuk dalam barisan itu. Dan barisan ini menentukan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka kalau malam hari ini kita memperingati maulidnya Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
fa fil haqiqah nafrahu kulla yaumin wa kulla sa'atin wa kulla thaniyatin bimaulidi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang keliru kalau mengatakan bahwa kenapa bermaulid hanya di bulan Rabiul Awal. Kenapa bergembira datangnya Nabi di bulan Rabiul Awal? Tidak. Kita bukan hanya di Rabiul Awal kita gembira. Kita gembira setiap saat. Kita bersyukur setiap saat. Kita membaca sholawat setiap saat. Di tasyahud kita membaca syahadatain. Kemudian kita sambung dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, setiap saat kita mensyukuri kehadiran Nabi. Namun memang pada bulan Rabiul Awal itu ada mazidut ta'alluq kata ulama. Jadi ada lebih lagi, ya, lebih lagi. Kenapa lebih lagi kita mengingat, kita mensyukuri? Karena memang itulah bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya semua kita seperti itu bapak-bapak. Ya. Jadi kalau kita misalnya setiap hari kita mensyukuri nikmat kehidupan. Tapi pada saat kita ulang tahun katakanlah misalnya. Ya, pada saat kita ulang tahun itu terasa lebih lagi. Kebutuhan kita untuk semakin banyak kita bersyukur kepada Allah. Itu namanya mazidut ta'alluq ya. Biquwatil munasabah. Adanya munasabah yang semakin memperkuat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Bapak Ibu di luar bulan Rabiul Awal kita bersyukur atau tidak? Bersyukur sepanjang hari, sepanjang waktu. Kan kita selalu bersolawat. Kan kita selalu menghidupkan sunnah Nabi. Apa yang kita tahu dari cara-cara Nabi itu kan kita amalkan setiap hari. Doa bangun tidur, doa sebelum makan, setelah makan. Kemudian doa ketika keluar dari rumah, masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Zikir ba'das shalawatil maktubah. Kita baca subhanallah 33 kali dan seterusnya. Itu bagian dari kita menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bukti bahwa kita selalu bermaulid dan mencintai Nabi setiap saat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bermaulid pada Rabiul Awal itu bukan berarti bahwa di luar Rabiul Awal kita tidak mencintai Nabi, kita tidak mengingat Nabi. Tidak, kita mengingat Nabi setiap saat. Kita mensyukuri Nabi setiap waktu. Namun pada Rabiul Awal, karena ini bulan lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih lagi kita adakan kegiatan yang khusus di mana di situ kita diingatkan kepada keteladanan beliau seperti pada acara malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, setiap kita ini punya bagian dari jasa Nabi yang melekat pada diri kita. Sebagai seorang muslim, maka nikmat Islam itu melekat pada diri kita. Sebagai seorang mukmin, maka nikmat iman itu melekat pada diri kita. Dan jalannya sampai dua nikmat utama itu adalah melalui perantaraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara khusus bagi orang tua, ya, bagi orang tua yang punya anak, yang punya cucu, maka bertambah lagi nikmat Nabi kepada dia. Melalui perantaraan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa bersikap bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bagi seorang santri, ya, bagi seorang santri dan penuntut ilmu juga melekat pada diri kalian anak-anakku, itu nikmat dari Nabi. Apa nikmat dari Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Nabilah kita tahu bahwa setiap langkah menuntut ilmu itu terhitung sebagai berjihad fi sabilillah. Kaum perempuan juga, yang tua maupun yang muda, ibu-ibu juga bersyukurlah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai kaum perempuan, pada diri ibu-ibu dan seluruh muslimat sebagai kaum perempuan itu ada melekat juga nikmat yang sampai melalui perantaraan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sejak Nabi lahirlah, maka perempuan itu setara dengan laki-laki. Punya hak dan kewajiban serta kehormatan yang dijaga. Kehormatan yang sama. Kemuliaan yang sama. Laki-laki dan perempuan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu kaum perempuan mendapatkannya setelah datangnya Nabi. Karena sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, kaum perempuan itu diperlakukan seperti barang dagangan. Di pasar-pasar jahiliyah itu ada dua yang dijual. Yang pertama budak, yang kedua perempuan. Bahkan tidak jarang kaum perempuan, seorang wanita atau perempuan yang tidak bisa sampai pada usia akil balik. Kenapa? Karena ketika kecil dia sudah dibunuh oleh orang tuanya. Kenapa dia dibunuh oleh orang tuanya? Karena tidak ada harganya. Orang jahiliyah itu menilai manusia dari kemampuannya bisa berperang. Maka ketika perempuan itu dianggap tidak bisa berperang, bahkan dianggap oleh mereka seperti merepotkan, maka tidak ada harganya. Dibunuh begitu saja, dibuang, dihadiahkan kepada orang. Alhamdulillah, setelah lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum perempuan dimuliakan. Santriwati juga seperti itu. Maka di dalam hadis kan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa kulli muslimatin. Wa muslimatin. Itu ada di dalam naskah pendirian NBDI yang ditulis oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh dengan tulisan tangan beliau. Itu hadis yang dimasukkan oleh beliau. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Itu satu. Lalu yang kedua, an-nisa'u imadul bilad. Idza saluhat saluhatil bilad. Wa idza fasadat fasadatil bilad. Itu dua. Dua dari asar, yaitu hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuat di dalam piagam pendirian NBDI. Madrasah kedua yang dibangun di Pancor setelah NWDI. Artinya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua tanpa kecuali, ini kita mendapatkan bagian dari nikmat-nikmat yang sampai berdasarkan atau melalui perantaraan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ampun, itu bermaulid. Itu sebabnya saya bersyukur di kampung Bermi ini. Ya. Ini kampung apa kota ya? Kok di undangan tuh saya lihat kota Bermi katanya. Hah? Mungkin setelah Pak Kaling jadi kota dia. Ya. Hah? Nah. Jadi sunnatun hasanah atau adatun hasanah. Ya. Suatu kebiasaan yang bertahun-tahun setiap tahun pada Rabiul Awal. Di Bermi ini selalu dilaksanakan peringatan Maulid Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai zaman dulu sekali, ya. Tiang ini untuk kota Bermi, nah gitu. Atau dulu Al-Maghfurullah bilang kampung Bermi, desa Bermi, sekarang kota Bermi katanya. Jadi ini dulu jalur tiang lewat jalan dulu. Jalan tiang. Ini jalur tiang pertama kalau tiang dari madrasah ke desa, ya. Tiang agak sering dulu ke desa, ya. Berjumpa istilahnya main gitu ya. Dengan semeton tiang. Misan tiang Tuan Guru Haji lalu Gede Sakti. Nah, jadi sering ini jalannya. Yang ini doang ruana lekan lain. Nah, yang ini doang ruana. Ini yang musola itu mana ya musola tuh? Oh, di situ ya. Nah, jadi memang desa Pancor ndek terlupa, ndek ku lupa. Memang tidak bisa kita lupakan. Ya, ya Budi Bermi ngono jua. Sengaja saya diam tadi ternyata langsung. Jadi memang desa Pancor
Dulu saya, ini anak-anakku ya, dari 1985 sampai 1991. Jadi 6 tahun saya di sini mengaji. Saya tahu sudut-sudut Burmi. Ya, saya sudah lewati gang-gang Burmi terus, saya sama teman-teman dulu. Baik itu ketika kami mengaji, ya, atau ketika kami bermain, atau ketika kami bersilaturahim, ya, satu sama lain. Terus nyebrang kita ke Pancor Sanggeng, belum ada jembatan yang kayak begini. Dulu jembatannya itu masih kayu ya, masih kayu. Di zaman lahir ini sih belasan-belasan tahun. Saya ngomong tentang 35 tahun yang lalu. Masih di Lauhil Mahfuz kalian semua itu. Nah jadi, terus ada musola tempat kita mandi di situ tuh. Namanya 3 Serangkai. Masih ada nggak? Kok yang perempuan jawab itu kan tempat laki-laki mandi. Ada perempuan juga mandi di situ. Oh ya. Waktu zaman saya itu dengan mama doang tuh no. Makanya saya kaget kok yang ini santriwati jawab. Tuh jadi 3 Serangkai itu. Jadi 3 Serangkai, kemudian ya Allah, dah lupa memang Desa Pancor, ku lupa, Budi Burmi, nganoju. Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, ya harapan saya nggih, di dalam kita melaksanakan Maulid Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya tentu yang paling penting kita bersyukur, ya. Kemudian yang kedua, tiang yakin, nggih, kita kan setiap tahun kita bermaulid. Jadi tiang tidak uraikan tentang maulid Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga keistimewaan beliau. Tiang tidak sampaikan karena pasti sudah didengar. Tinggal diamalkan saja. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal saja sebagai pengingat kita di dalam bermaulid atau melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, setiap perjuangan, setiap ide atau gagasan itu selalu ada identitasnya. Ara judulnya, ara-arana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa agama, membawa ajaran. Ada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, dan nama dari ajaran itu adalah Dinul Islam. Dinul Islam. Maka orang yang mengikuti ajaran itu disebut sebagai Muslim. Kalau banyak Muslimun atau Muslimin. Jadi judulnya adalah Dinul Islam. Itu yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi datang ke tempat yang namanya saat itu adalah Yathrib. Begitu Nabi SAW sampai, maka digantilah Yathrib itu dengan sebutan Al-Madinah atau Madinatun Nabi atau Al-Madinatul Munawwarah. Yathribnya dihilangkan. Adanya di Al-Quran ada satu ayat, Ya ahla Yathrib la muqama lakum. Ada satu ayat yang di situ menunjukkan bahwa tempat itu dulu pernah namanya Yathrib. Tapi selain itu sudah tidak ada. Kenapa diganti oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi ingin membangun identitas perjuangan beliau. Kalau ajarannya itu ada identitasnya, apa itu? Dinul Islam. Lalu perjuangan yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi ingin semua hal-hal yang terkait, ya,
dengan lingkungan tempat beliau tinggal itu mencerminkan nilai perjuangan, mencerminkan identitas. Maka Yathrib itu dihilangkan, diganti dengan Al-Madinatul Munawwarah. Apa arti Al-Madinatul Munawwarah? Kota yang bercahaya. Itu identitas. Ada juga nama lain Tobah. Ada juga Toibah. Ada juga Darul Hijrah atau Ad-Dar. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi Madinah itu dibuang Yathribnya, lalu diberikan identitas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya itu ada penyemangat. Yang di dalamnya itu ada peneguh. Yang di dalamnya itu ada makna yang baik yang harus dipertahankan. Kenapa Yathrib dihilangkan? Karena di dalam makna Yathrib itu bisa ada at-taubih wal malamah. Ya, at-tasrib itu bermakna at-taubih wal malamah, yaitu celaan atau hujatan atau ejekan. Jadi kata Yathrib itu bisa diartikan oleh sebagian orang bisa saja mengandung makna ejekan atau celaan. Maka diganti oleh Nabi dengan nama yang baik, yaitu Al-Madinatul Munawwarah. Atau Tobah. Tobah juga artinya baik, berkah. Taibah juga demikian. Atau Darul Hijrah, tempat hijrahnya Nabi. Itu semua adalah identitas dari tempat yang dibuat, dibangun, dinamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari identitas perjuangan beliau. Bapak-bapak dan ibu, dari sini kita belajar bahwa di dalam kehidupan ini kita perlu membangun identitas yang baik. Adik teringat isi dengan supaya kita diingat dengan ingatan yang baik. Tadi saya tanya Tuan Guru Haji Salimul Jihad, apa nama tempat ini sebelum Bermi? Ada yang tahu enggak? Apa aran kota ini sebelum Bermi aran? Pak Kaling, kita uji Pak Kaling. Pak Kaling tahu namanya enggak sebelum Bermi? Hah? Hah? Gimana? Kenapa saya tanya ini? Karena Bermi ini bagian dari bagaimana Al-Maghfurullah membangun identitas. Maka Bermi dinamakan Bermi adalah berjuang membela Islam. Itu bagian dari membangun identitas. Jadi jangan main-main dengan nama Bermi. Ya. Maka saya tanya tadi, sebelum Bermi dinamakan oleh Al-Maghfurullah dengan Bermi, apa namanya? Saya yakin ada namanya yang lain. Tapi karena orang tua kita, guru-guru kita, dan utamanya Al-Maghfurullah Maulana Syekh Nini Ida ingin supaya identitas dari tempat ini kuat di dalam hal, ya, di dalam hal keislamannya, keimanannya, keperjuangannya, keteguhannya, maka tempat ini dinamakan Bermi, berjuang membela Islam. Alhamdulillah. Jadi identitas itu penting Bapak Ibu. Ya. Penting nama-nama yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul fa'lal hasan wa yakrahu. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu senang. Ya, al-fa'lul hasan, nama-nama yang baik. Maka sebaik-baik nama kalau kata Nabi itu yang di dalamnya ada unsur. Ya, ma'ubida wa hummida. Yaitu dalam unsur ada kata abd. Yaitu dia hamba. Maka banyak di antara kita menamakan anaknya Abdullah, hamba Allah, Abdul Rahman, Abdul Karim, Abdul Sattar, Abdul Syakur, pokoknya ada abdunnya sebagai tanda bahwa dia adalah hamba. Atau Humida, Humida itu apa artinya? Ada makna pujian. Maka ada yang namakan anaknya Muhammad, mengambil dari nama yang mulia. Ada yang Ahmad juga, ada Hamdi, ada Hamdun. Pokoknya semua yang mengandung makna-makna pujian. Bisa dalam bahasa Arab, juga selain bahasa Arab. Yang penting di situ ada nilai atau makna kemakhlukan. Bahwa kita ini makhluk Allah, tunduk kepada Allah. Dan juga bahwa di situ ada makna yang terpuji. Ya. Itu bagian dari Islam mengajarkan kita untuk membangun identitas dengan nama-nama yang baik. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
Mari saya minta nih ya, santri-santriwati kalian punya identitas enggak? Apa identitas kalian? Santri NWDI, santri NBDI, jaga itu. Ada pondok pesantren kita yang Al-Maghfurlah namakan Darun Nahdlatain. Rumahnya dua Nahdlah, yaitu NWDI dan NBDI itu identitas. Kata dar itu artinya induk. Tempat dari situ keluar perjuangan-perjuangan. Dan tempat juga nanti kembali di situ untuk mengambil inspirasi perjuangan. Itu namanya dar, rumah. Dari situ berangkat dan ke situ juga akan kembali. Itu identitas kita. Jaga identitas yang bagus-bagus. Maka di Bermi ini ada anco-anco sini. Batalang ngaran Bermi menarang ngenu-ngenu. Batalang ngaran bermiwa. Apa? Skip. Nah. Jadi tempat-tempat yang hal-hal yang aneh-aneh yang bertentangan dengan identitas Bermi, jangan dibiarkan. Kan kita mengaku cinta pada orang tua kita. Dulu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda mereka cinta kepada Nabi, mereka jaga peninggalan Nabi di Madinah. Karena itulah Imam Malik menjadikan amalu ahlil Madinah sebagai salah satu dalil hukum. Jadi kalau orang Madinah melakukan sesuatu pekerjaan, Imam Malik mengatakan ini benar pekerjaan ini. Karena apa? Tidak mungkin ahli Madinah mina-mina. Pasti dia melihat Nabi, pasti dia mendengar Nabi. Itulah gambaran bagaimana ahli Madinah itu menjaga identitas, menjaga warisan dari baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka generasi-generasi yang ada di Bermi, nah saya ngomong Bermi karena saya bicara di Bermi. Ya. Saya anak Bermi juga, jadi nggak salah saya ngomong begitu. Saya bicara sebagai anak Bermi. Ya. Generasi-generasi baru di Bermi ini coba jaga semua hal-hal baik yang telah Anda warisi. Ya. Bagaimana husnud diafah. Bahwa orang Bermi itu selalu membuka hatinya untuk semua orang yang datang menuntut ilmu. Saya mau tanya, santri-santri yang mondok masih ngenu ke dengan Bermi? Masih ramah ke? Hah? Masih ramah nggak? Hah? Alhamdulillah. Kasih makan? Alhamdulillah, Masya Allah. Oh. MBG. Mudah-mudahan berhasil lah program. Pokoknya kalau kita aja kita berdoa mudah-mudahan berhasil wah. Dia teman kita anak sakit apa palang apa-apa dia teman. Melenteng kita pada nasihat anak-anak. Tentu deh. Ya. Epe muntah bengkak kanan kalau dikasih makanan mau makanan sehat apa yang sehat ya. Kita berdoa mudah-mudahan. Dan niat dari presiden luar biasa. Jadi memberikan makan itu untuk memberikan asupan protein supaya bisa mikir. Ya, karena kalau kita sekolah itu tanpa asupan protein susah akan mencerna pelajaran. Ya, karena itu diberikan bagus niatnya. Tinggal bagaimana pelaksanaannya itu dilaksanakan dengan amanah. Mudah-mudahan amanah. Amin ya Rabbal. Nah, Bapak-bapak Ibu itu yang ingin saya sampaikan di sini. Ya. Jadi identitas kita di Bermi ini jaga. Jangan kita tinggalkan. Ya. Sebagaimana dulu para sahabat bentuk cintanya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menjaga amalan-amalan Nabi. Menjaga identitas. Kota Madinah itu sampai hari ini kalau kita masuk ke dalamnya itu beda hati kita. Ya, dibanding kita masuk ke tempat manapun di dunia ini. Mau kota yang katanya kota yang megah, kota yang maju, kota yang canggih. Tidak ada yang bisa mengimbangi kedamaian hati ketika kita masuk ke Madinatul Munawwarah, kotanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena kebaikannya Nabi itu terus dipupuk. Kebaikannya Nabi itu terus dijaga.
maka kebaikannya Nabi itu sudah berbuah dan bercabang entah berapa banyaknya. Sudah kokoh mengakar di bumi itu. Sehingga semua yang masuk merasa nyaman. Kenapa? Ada kebaikan yang ditanam, dijaga, dan dirawat sepanjang waktu. Maka kalau kita ingin Bermi kita ini tetap aman dan tentram, Kelurahan Pancor yang Al-Maghfurlah sudah bahkan membuat syair bahasa Arab. Ya. Kullu ma ya'tiki yauman za'irai yalqan nawali. Itu kata Al-Maghfurlah. Dan syair itu adalah bagian dari Al-Maghfurlah hendak menanamkan kepada kita ahli Pancor. Tiang ini orang Pancor, kita ini mau ditanamkan pada diri kita oleh Al-Maghfurlah mas'uliyah, tanggung jawab. Yalqan nawali harus bisa terwujud setiap saat. Artinya apa? Orang mendapatkan satu kebaikan. Yalqan nawali itu artinya orang dapat sesuatu yang bermanfaat. Kalau orang kemari dia dapat ilmu tuh di pondok. Dia dapat suasana keagamaan yang mendukung, yang baik. Dia mendapatkan contoh-contoh keteladanan yang baik. Itu yalqan nawali. Ini tanggung jawab kita semua nih. Mana yang Bermi? Mana Bermi? Ini tanggung jawab kita. Sama seperti Lombok disebut dengan Pulau Seribu Masjid. Itu juga bagian menanamkan identitas. Karena itu kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan identitas kita, bertentangan dengan ruh semangat kita di dalam ber-NTB, berlombok, berpancor, berlombok timur, jangan dibiarkan. Mari kita luruskan sama-sama. Kalau saya tanya sih dia semua, bangga Bermi adalah identitas berjuang membela Islam? Bangga Bermi adalah rumah bagi para santri? Bangga Pancor menjadi menara ilmu? Bangga Lombok Pulau Seribu Masjid? Kalau kita memang bangga, tampakkan seperti Ahlul Madinah, jaga. Kata Rasulullah SAW, fa innal Madinata tamfi khubthaha. Madinah ini menolak keburukan-keburukan darinya. Para ulama mengatakan selain itu adalah nubuat, itu adalah pandangan ya yang Nabi dapatkan dari Allah Ta'ala, ya, semacam kemukjizatan, ya, semacam ilham bahwa Madinah itu akan tetap terjaga. Kata para ulama, itu juga adalah satu tugas bagi umat Islam setelah Nabi besar Muhammad SAW untuk menjaga Madinah. Sama seperti syairnya Al-Maghfurlah tadi, kullu ma ya'tiki yauman za'iran yalqan nawali. Itu adalah sebagai satu bayanan lil waqi' saat itu bahwa Pancor adalah sumber ilmu, juga tanggung jawab untuk kita supaya bisa meneruskan itu. Jadi inilah identitas kita. Karena itu saya, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku semua ya. Ini anak-anakku para santri-santriwati. Saya beberapa waktu terakhir lebih dari satu kali sudah bicara tentang hal-hal kebiasaan, fenomena sosial ya, yang mengatasnamakan adat dilakukan di Lombok, tapi sesungguhnya jauh dari adat dan jauh dari agama. Banyak sekali kecabulan di mana-mana di Lombok ini, saya tidak tahu. Akhir-akhirnya kok banyak sekali. Ini perlu muhasabah kita. Perlu kita muhasabah, jangan dibiarkan. Ya, santri-santriwati perangi itu dengan medsos kalian. Sebarkan yang baik-baik. Ya, jangan biarkan itu. Karena itu merusak identitas kita yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita. Yang memang identitas itu suatu kebaikan. Ya. Kan saya sudah sampaikan, termasuk kemarin di Hultah juga saya singgung. Luar biasa. Ya. Kita ini 1000 masjid, tapi juga 1000 kecabulan kata orang. Ya. Dulu ada 1000 masjid, tapi 1 juta maling kata orang dulu. Ada yang ngomong begitu. Kenapa? Karena demikian banyaknya kejahatan. Yang namanya pencurian, perampokan banyak sekali terjadi. Ya.
Ada orang datang kemari, niatnya hanya sekedar untuk menikmati keindahan Lombok. Bahasanya turis lah bahasa kita. Tiba-tiba dirampok. Ada bahkan yang dibunuh. Ada yang dibunuh kemudian mayatnya itu ditanam di pinggir pantai. Innalillahi. Ini di Pulau Seribu Masjid. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sejarah kita, terhadap orang tua kita, terhadap Al-Maghfurlah Maulana Syekh, dan yang paling utama terhadap Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibiarkan. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, ada yang namanya atraksi-atraksi, itu banyak sekali. Dan yang saya herankan kok di Lombok Timur ini banyak ya. Heran saya. Padahal laik besan dengan toa laik pepe si lengi munuah tama di Lombok Timur ya campah jarina dengan laik. Mulai tahu-tahu si lain bau ya berkembang, si lengi-lengin lagu begitu natama di Lombok Timur campah di nara gawe iya. Dengan laik. Zaman tiang mualimin masih harap sih ngono. Tapi sekarang kok saya lihat, ayo para santri, ayo kita rapikan diri kita. Kita rapikan kampung kita, kita jaga identitas kita. Kan aranten Lombok 1000 masjid, Lombok pusat pesantren, Pancor kota santri. Demen atau ndek terdengar no? Demen atau ndek? Senang atau tidak? Bermi kota santri, kampung santri. Demen atau ndek? Ayo jaga itu. Itulah kekayaan kita Bapak-bapak Ibu. Kekayaan kita sebagai satu masyarakat. Ini kekayaan kita. Kenapa tiang katakan kekayaan kita, keistimewaan kita? Karena tidak semua tempat memiliki identitas sekuat Pancor dan Bermi ini. Semua orang sudah tahu. Sebut Al-Fansyuri, sampai Mekah, sampai mana-mana semua orang sudah tahu. Al-Maghfurlah Maulana Syekh, guru-guru kita juga, tuan guru yang lain, semua itu menanamkan identitas kebaikan. Bengna itu sebutan si bagus, si solah, kita tinggal jaga ya doang. Bau atau ndek? Jaga ya. Itu yang saya minta dan itu yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Semua yang baik-baik itu ya dijaga dengan sungguh-sungguh ya. Bahkan kalau bisa dibangun lagi identitas kebaikan yang lebih lagi dari itu. Ya. Misalnya di pondok pesantren kita selama ini sudah terkenal dengan kajian-kajian ilmu keagamaan. Coba hadirkan prestasi ya, yang selain yang itu yang sudah kita diketahui itu. Ya. Prestasi yang membuat pondok kita, bukan hanya kajian keagamaan, tapi juga ada yang disebut yang lain. Ini era fastabiqul khairat. Semua orang berusaha untuk menanamkan nama baik, menanamkan karya baik. Banyak tempat-tempat yang bahkan mati-matian dia keluarkan uang sebanyak-banyaknya supaya dia dapat nama baik. Contoh di Arab itu, sekarang orang banyak sekali yang ingin pergi ke Dubai. Ya. Tahu bapak-bapak yang namanya Dubai 30-an tahun yang lalu, tidak ada orang mau datang ke sana. Tidak ada apa-apa di situ, tidak ada gedung, tidak ada bandara, tidak ada segala macam, sepi kampung kecil. Tapi sekarang sudah terkenal yang namanya Dubai. Banyak hal-hal yang hebat di situ. Pendidikannya maju, ekonominya maju, banyak orang datang. Mati-matian mereka membangun dari nol sampai sekarang berhasil. Nah kalau kita yang ada di Pancor, di Lombok bahkan, kita bukan dari nol hari ini. Kita sudah punya itu. Sudah punya itu. Maka tugas dari semua anak-anakku para santri-santriwati, ya, kader NWDI, NBDI, kadernya Al-Maghfurlah Maulana Syekh, warga Bermi, warga Pancor, mari kita jaga semua hal-hal yang baik itu. Rawat ya,
Karena sesuatu yang baik kalau tidak dirawat dan dipelihara, dia akan hancur, dia akan hilang. Semulia-mulia sesuatu kalau tidak dijaga, tidak dirawat, tidak dihidupkan, dia pasti akan hilang. Contoh yang paling sederhana adalah dari perjalanan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kirim sampai ratusan rasul, ribuan nabi. Kenapa? Karena begitu nabi turun, begitu dia meninggal seorang nabi, maka pengikutnya itu tidak mampu menjaga. Karena tidak mampu dijaga, maka al-haqqu ghalabahu al-batil. Yang benar itu jadi kalah dengan kebatilan. Rusak semuanya. Maka Nabi didatangkan lagi oleh Allah terus sampai Nabi penutup, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau yang memelihara kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh Nabi, utamanya oleh para ulama dan juga oleh kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami nggih. Jadi pokoknya jaga nih si bagus-bagus. Jaga nama baik kita. Jaga prestasi, kehebatan, ya, kemuliaan yang kita warisi dari orang tua kita. Alhamdulillah di Pancor, ya, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga karena masyarakat Bermi yang luar biasa, alhamdulillah. Ya. Masyarakat Kelurahan Pancor yang juga luar biasa sayangnya kepada madrasah. Alhamdulillah sampai saat ini madrasah kita di Pancor masih terus dapat berkembang. Ya. Santri-santrinya terus datang dari segala penjuru. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu kita dapat terus mengembangkan, mudah-mudahan bukan hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Amin ya Rabbal. Nah disitulah perjuangan kita Bapak Ibu nggih. Ya, anak-anakku para santri, santriwati rajin-rajin belajar anak-anakku ya. Rajin belajar. Jadi dalam marhalatut tahsil, masa kalian belajar nggak usah pikirin yang lain. Belajar aja. Banyak teori macam-macam hari ini. Kisah si A, si B, si A putus sekolah tapi berhasil bikin bisnis. Si B juga drop out tapi berhasil begini-gini. Nggak usah dengarkan itu. Ya, nggak usah dengarkan itu. Ya, memang orang yang putus sekolah, dari 1000 yang putus sekolah, ada 1, 2, 3, 10 yang berhasil. 1000 kurangi 10 berapa? Hah? 9.990 LR selapun anak. Jadi nggak usah anak-anakku ya. Ada istilah-istilah apa namanya? Pokoknya yang penting sekarang kita punya skill. Tidak harus kita lulus dari sekolah. Yang penting kita punya keahlian. Yang penting kita punya kemauan. Tidak usah dipertentangkan antara sekolah, keahlian dengan kemauan. Itu bisa berjalan bersama-sama. Kita sambil kita sekolah, kita perkokoh kemauan kita asah keterampilan kita, itu yang paling baik. Dan saya yakin anak-anakku para santri insya Allah seperti itu. Ya, amin ya Rabbal alamin. Nah inilah yang dapat saya sampaikan. Karena ini yang menurut saya penting dan menjadi kerisauan saya. Luwih lalu kebagusan si telang. Makin niki karena itu tidak terperhatian ya. Banyak sekali hal-hal yang baik itu hilang dari tengah-tengah kita. Karena kita tidak sungguh-sungguh menjaganya. Nah saya pesan, ya, saya ini alumni Pancor, ya, orang Bermi. Ini di depan-depan saya santri-santri, ada santriwati juga. Ini adalah generasi penerus saya. Saya pesan anak-anakku ya. Untuk belajar dengan tekun. Ya, pahami identitas yang baik itu harus dijaga, nama baik yang ada itu harus dipelihara dan jangan biarkan siapapun ya merusak nama baik perjuangan yang sudah diwariskan oleh orang tua dan guru-guru kita.
Inilah yang dapat saya sampaikan, dan terakhir mari kita bersama-sama membaca sholawat ya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Untuk Pak Kaling, mohon apa yang saya sampaikan bisa dijadikan sebagai pengingat untuk sidin untuk jaga betul-betul Bermi ini. Karena ini ibaratnya garis pertahanan nih, wah garis pertahanan terakhir wah Bermi ini. Ya, mun eler Bermi ja eler wah selapu. Ya. Jadi kan ada barisan-barisan pertahanan. Ini dalam makna khazanah perjuangan kita di NWDI. Ya. Jadi Bermi ini garis terakhir ibaratnya. Ya, jadi jaga betul-betul supaya Bermi kita ini selalu seperti Berminya Al-Maghfurlah Maulana Syekh, ya. Tempat yang memang tumbuh berkembang kebaikan, ya. Ke amal-amal soleh, ya. Hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Bapak-bapak dan ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Ada satu lagi terakhir nih. Punya medsos nggak? Nih di medsos itu sekarang saya perhatikan ya, ada semacam tren orang nyumpak pakai bahasa Sasak. Terus ada yang saya dengar kok kayak bahasa Pancor ya. Kayak mirip kayak bahasa Pancor gitu. Tapi isinya sumpaan. Ya, di medsos itu. Banyak yang komen, ketawa. Macam-macam komennya itu. Jadi dia buat postingan itu adalah untuk supaya dapat komen. Ya, banyak. Dapat like apa. Dia ingin supaya medsosnya itu ramai, tapi caranya dengan menyebarkan sumpaan. Ya. Itu kok banyak sekarang. Pakai bahasa Sasak. Ya. Ungkapan-ungkapan kotor. Itu masuk. Nah saya minta anak-anakku, para santri-santriwati. Ini salah satu tempat jihad kalian di media sosial itu. Tugas kalian itu posting sebanyak-banyaknya kebaikan. Sebanyak-banyaknya posting aja gratis itu. Posting saja. Ayat Al-Quran, hadis Nabi, pengalaman kalian belajar, menuntut ilmu, kutipan-kutipan dari ustadz-ustadz kalian semua terus. Karena apa? Karena semakin banyak medsos itu atau dunia digital itu diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka nanti akan terbangun algoritma keburukan di situ. Akhirnya apa? Banjir dengan keburukan. Jadi satu keburukan pasti menarik keburukan yang lain. Sehingga akhirnya dianggap kalau mau terkenal harus ikut di dalam tren yang buruk itu. Nah, untuk melawan itu anak-anakku, satu-satunya cara adalah sebanyak-banyaknya sebarkan kebaikan. Sebanyak-banyaknya. Ini bagian dari jihad para tulab tolibat ya. Sambil belajar juga berjuang supaya di dalam ruang digital ya, teknologi itu yang lebih banyak adalah hal-hal yang baik. Ini harapan saya kepada anak-anakku semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita baca suratul Fatihah untuk orang-orang yang saya sebutkan tadi, tokoh-tokoh kita yang sudah wafat. Ada satu juga dulu selalu hadir ya, walaupun beliau sudah sepuh dan kadang-kadang lemah sekali, almarhum Haji Azhar. Ya. Beliau selalu hadir dulu ya. Selalu hadir orang tua kita. Kita baca Fatihah nih untuk semua orang tua kita yang ada di Bermi bi akhasil khusus, termasuk sahibu Bermi yaitu Al-Maghfurlah Maulana Syekh, dan juga semua orang tua kita di Pancor, guru-guru kita. Annallahal karim yataghashahum bi rahmatihil wasi'ah wa yu'li darajatihim wa iyana fil jannah wa yudha'if min hasanatihim wa ya'fu an sayyiatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina. Terima kasih untuk panitia. Panitia mana panitianya? Tidak? Ya, alhamdulillah, makasih banyak ya. Bagus panitianya. Yang baca Quran juga tadi, Masya Allah, tabarakallah. Pak Kaling juga terima kasih Pak Kaling. Dia udah gegar nih. Tenang pokoknya Sida. Pokoknya Sida jadi pemimpin di Bermi sepanjang dan nerusang cara Amanda, cara dengan toa lai ita di Bermi, jaga Bermi ini bagus-bagus, selapun dukung Sida. Selapun doa yang Sida. Jari lahan amal jariah dan insyaallah. Terima kasih untuk santri-santriwati tukun belajar, ibu-ibu terima kasih nggih. Nah, mudah-mudahan kompak utuh bersatu semuanya. Ya, berjuang membela Islam. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berdoa awali dengan doa pusaka anak ya. Bapak-bapak, Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. وقربت لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نصب بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكل رب الرضا منك العيون وقد أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرما ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني وأنا ضات الوطن واحفظنها دائما من الفتن وهديا على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني وأنا ضات الوطن واحفظنها دائما من الفتن وهديا الرجال على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني وأنا ضات الوطن واحفظنها دائما من الفتن وهدي الرجال على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررتك فانسبان فيها الحصى وأروات على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررتك فانسبان فيها الحصى وأروات الجيش بما على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررتك فانسبان فيها الحصى وأروات الجيش بما على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودافعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon sebentar Bapak Tuan Guru akan ada penyerahan cendera